Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kehadiran Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian tafsir ya, tahsin kita lebih dahulu, kemudian terjemahan dan tafsir surat Al-Fat kali ini, dan sekarang memasuki ayat yang ke-26. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya, kita baca, nanti kita urai satu persatu makna perkata, kemudian terjemahnya, lalu baru tafsir dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Baiklah, kita lanjutkan dengan terjemahan. Kita mulai dari kata per kata ya. إِذْ جَعَلَ, ketika, جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا, orang-orang kafir menjadikan, ja'ala menjadikan, fi qulubihimul hamiyyata, dalam hati mereka itu hamiyah. Hamiyah ini kesombongan ya. Nah, kesombongan ini lebih meningkat lagi, hamiyatal jahiliyah. Jadi kesombongannya kuadrat gitu. Ada kesombongan biasa, ada kesombongan jahiliyah. Ya. Nanti kita jelaskan. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Maka Allah menurunkan, anzala menurunkanlah Allah sakinatahu, ketenangannya, ala rasulihi, kepada rasulnya Muhammad SAW, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin, wa alzamahum kalimat taqwa, dan melazimkan, membiasakannya dengan kalimat takwa. Wa kanu, dan mereka itu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itu lebih berhak kepadanya dan kepada ahlinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat ini pendek ya, ayat yang ke-26 ini, tapi kita harus merangkum dari kalimat-kalimat sebelumnya dalam surat Al-Fatah ini. Jadi ada berbagai peristiwa ya sebelumnya sehingga muncul kalimat ini. Kalimat adanya kesombongan jahiliyah. Nah, dalam ayat 26 ini tentu berkaitan dengan ayat 25 sebelumnya. Dalam ayat 25 disebutkan humul ladzina kafaru wa saddu
Wasaddukum anil masjidil haram. Orang-orang kafir itu, mereka itu menghalangi dari Masjidil Haram. Jadi ini satu paket ini sebenarnya ya. Yang pertama kafir ya, kemudian menghalangi dari Masjidil Haram, kemudian baru kalimat dalam ayat 26 ini, hamiyatul jahiliyah ya, hamiyatul jahiliyah. Jadi biasanya orang kafir, orang yang kafir itu kafaro, tertutup hatinya. Nah, tertutup hatinya, kemudian dia saddu anil masjidil haram. Mereka menghalangi dari kebaikan dari Masjidil Haram. Nah, peristiwa ini kan terjadi ketika orang-orang Quraisy itu, kafir Quraisy, menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk datang ke Masjidil Haram melaksanakan umroh. Nah, Rasulullah pernah bermimpi bahwa beliau akan berumroh karena sudah lama ya meninggalkan kota Mekah. Rasulullah ke Madinah, hijrah, lalu beliau rindu kepada kota Mekah, tempat kelahirannya. Maka beliau bermimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada sahabat, ayo kita berangkat. Dan akhirnya berangkatlah sebanyak 1.400 orang dalam riwayat yang kuat. Ada yang menyebut 1.500 orang, ada yang menyebut 1.300 orang. Berangkatlah, tapi kemudian di tengah jalan, bukan di tengah jalan, hampir sampai ke Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, dihalang-halangi. Nah, inilah ayat yang ini ya menceritakan tentang itu. Jadi mereka kafir, kemudian menghalangi dari kebaikan Masjidil Haram, dan hamiyah jahiliyah, dan sombongnya jahiliyah. Nah, ini kita jelaskan ya. Dalam yang skop atau pembicaraan yang lebih luas, ini memang satu paket jadinya. Jadi orang yang tertutup hatinya, kafir tertutup hatinya, maka dia akan cenderung sampai pada menghalangi orang lain untuk mendapatkan hidayah itu. Jadi caranya macam-macam kadang-kadang. Ya, menghambat orang lain mendapatkan hidayah Islam itu. Ya, di Eropa dulu ada semacam gerakan kecil ya sebenarnya. Misalnya gerakan membakar Al-Quran, menghimbau, walaupun itu hanya sebagian kecil. Mungkin satu di antara sejuta ya yang seperti itu. Banyak malah yang berpendapat sebaliknya. Jadi karena mereka tidak tahu Islam, maka mereka tidak masuk ke Islam. Begitu mereka tahu, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, gerakan seperti membakar Al-Quran ini tujuannya agar orang lain tidak memahami Al-Quran. Jadi mereka menghalangi orang untuk memahami isi ajaran Islam itu. Nah, itulah orang yang pertama kafir, tertutup hatinya, kafaro yukafiru ya, tertutup artinya cover ya, bahasa Inggrisnya cover ya. Cover buku itu penutup buku. Jadi ada buku dan di sempul atau jilidnya itu disebut cover. Nah, kafir begitu juga, tertutup hatinya, hatinya itu tertutup, sehingga ketika Islam mau datang, hidayah Islam datang, tidak diterimanya. Nah, setelah itu mereka saddu anil masjidil haram, menghalangi orang lain untuk masuk ke kebaikan itu. Nah, baru kemudian hamiyatul jahiliyah, baru kemudian bertambahlah kesombongan jahiliyah. Nah, kalau kita bicarakan dalam teks ayat ini ya, ketika orang-orang kafir itu dalam hatinya ada hamiyah, kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul dan kaum mukminin. Artinya
ada kesombongan jahiliyah ketika itu. Jadi sebenarnya memasuki Masjidil Haram itu tidak pernah dihalangi, tidak pernah dilarang. Karena orang-orang jahiliyah pun itu mereka, orang-orang uh, Quraisy itu, mereka menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi ketika itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengajarkan agama tauhid ya, agama Hanif ya, agama yang lurus, maka di situ ada ajaran tawaf ya. Ada ajaran sa'i, ada ajaran-ajaran yang ibadah yang umroh atau haji seperti kita sekarang. Tapi kemudian ada penyimpangan-penyimpangan ya, penyimpangan-penyimpangan terjadi seiring waktu, sehingga di Mekah itu kemudian berbagai macam berhala muncul, diciptakan karena sebagai wasilah, katanya perantara. Karena kalau langsung kepada Allah tidak mantap, maka ada penyimpangan-penyimpangan, muncullah berhala-berhala ya, dibuat berhala-berhala untuk menjadi perantara antara Allah, antara manusia dengan Allah. Jadi perlu perantara yang nampak, begitu. Makanya kemudian dibuatlah berhala, dan penyimpangan-penyimpangan itu dianggap wajar. Jadi orang sudah mengikuti agama Ibrahim ini sudah menyebar, bukan hanya di sekitar Mekah, tapi juga di bagian utara ya, di Syam ya. Syam itu sekarang wilayah Palestina ya, Syria, Suriah ya, kemudian Jordan. Itu wilayah dari Syam, atau ke arah selatan dari Mekah itu yakni Yaman. Jadi orang dari Yaman, orang dari Syam itu datang ke Mekah per periode ya. Selain berdagang, mereka juga melakukan tawaf ya. Nah, tapi ada penyimpangan-penyimpangan itu. Sekalian misalnya menyembah berhala, atau penyimpangannya misalnya tawafnya itu hanya laki-laki dan mereka tidak berpakaian, telanjang gitu ya. Itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari agama Ibrahim, makanya disebut jahiliyah. Nah, dalam tradisi itu mereka tidak pernah menghalangi siapapun yang datang. Jadi siapapun yang datang mau tawaf, mau umroh, silakan. Nah, ketika Rasulullah SAW datang dari Madinah untuk umroh dan sudah menyampaikan bahwa niat kami, kata Nabi SAW, hanya umroh, jadi tidak ada niat lain. Tapi mereka tetap menghalangi. Nah, ini yang disebut hamiyatal jahiliyah. Jadi kesombongan jahiliyah. Ini belum pernah terjadi ada orang yang dihalang-halangi untuk melakukan umroh. Jadi kalau ada kafilah yang besar datang dari Syam ya, dari Yaman, itu senang penduduk Mekah itu, maka mereka dilayani ya, diberikan minuman, diberikan onta ya, diberikan sembelihan makanan gitu. Bahkan beberapa pemuka Quraisy itu sampai memotong unta-untanya yang banyak untuk menyambut kalau yang datang itu para pembesar ya, para pembesar dari Syam ya, sekalian untuk jamuan mereka lah, tamu-tamu ya. Nah, tetapi yang sekarang tidak. Nah, ketika ada Rasulullah datang, bukannya disambut malah dihalang-halangi, tidak bisa melakukan umroh. Nah, ketika itu Allah menurunkan fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan ketenangannya, sakinahnya kepada Rasul dan kaum muslimin, kaum mukminin. Ini perbedaannya. Jadi antara sakinah rabbaniyah dan hamiyah jahiliyah. Nah, jahiliyah ya, kesombongan jahiliyah. Jadi memang benar-benar muncul kesombongannya
Dan biasanya kalau ada orang yang kasar, yang keras, yang sombong itu kan lawannya juga marah gitu ya. Tapi ini sebagian saja. Ada beberapa sahabat yang marah. Umar bin Khattab misalnya itu marah. Tetapi Rasul tidak. Rasul malah tenang dan Allah kemudian menurunkan ketenangannya. Jadi spontan saja ketika Rasulullah berkata, sudah kita tenang saja. Yang lain ikut gitu. Ya, pertentangan itu ada. Kenapa kita tidak perang saja, kata Umar gitu. Kenapa kita ketika kita dihalang-halangi ini kita tidak perang saja? Tapi ketika Rasulullah mengatakan tidak. Ya, kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam berbagai peristiwa perang itu biasanya Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya untuk diskusi apa strategi kita. Nah, tapi ketika ini tidak, ketika dihalangi di Hudaybiyah ini, ketika Rasul sudah datang dari Madinah, kemudian berjalan 450 km ke arah Mekah, sampai di dekat Mekah sekitar 10 km lagi, kemudian dihalangi di Hudaybiyah itu, maka tidak ada strategi yang dibicarakan bersama sahabat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah menerima wahyu bahwa biarkan kita tidak bisa umroh kali ini. Biarkan mereka menghalangi, seakan-akan mereka menang. Karena Allah lebih tahu hikmah di balik itu. Jadi, kalau perang-perang ada peristiwa-peristiwa besar lainnya, Rasul minta pertimbangan para sahabat, ini tidak. Ya, kita berunding, ayo berunding, walaupun ketika perundingan itu dicatat, Ali yang mencatat itu tidak mau mencatatkan karena ketimpangan ya, ketimpangan bahasa. Ketika Rasulullah menyuruh, catatlah ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang Quraisy gitu ya. Lalu orang Quraisy ini ya dia mengatakan saya tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Nah, Ali tidak mau mencatat itu karena mereka menyuruh perjanjian ini antara Muhammad bin Abdullah dengan Quraisy gitu. Jadi Ali tidak mau. Jadi mereka sebenarnya kesal gitu kepada orang-orang Quraisy ini. Tapi kemudian Allah menurunkan sakinatahu. Allah menurunkan ketenangannya sehingga kemudian tidak terjadi ketegangan yang terus-menerus, tidak ada serangan, diminta pulang kembali ke Madinah, maka Rasulullah dan para sahabat pulang. Sebenarnya mereka masih berharap, tapi ketika Rasulullah kemudian mencukur rambutnya, memotong hadyunya, ya, kurban atau kalau kita berumroh itu kita selalu membayar dam ya, memberikan persembahan ya kepada Allah, mengorbankan ya domba atau kambing, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar situ. Maka ketika itu Rasulullah sudah melakukan itu, kemudian bersyukur, maka tidak ada harapan lagi. Rasulullah pasti sudah menyelesaikan niatnya dan pulang, dan para sahabat mengikutinya. Dan kemudian mereka tenang karena di situ ada hikmah ya yang terjadi. Ada hikmah yang sudah disiapkan oleh Allah. Maka peristiwa Hudaybiyah itu, umroh tahun ke-6 Hijriah itu batal, tidak jadi. Tapi apa? Tapi pada tahun 7 Hijriahnya sudah dijanjikan dan akhirnya terjadi. 7 Hijriah umroh, betul, 3 hari dilakukan. Kemudian 8 Hijriah langsung itu ada Fathu Mekah. Sebelum itu ada lagi peristiwa Fathang Qariba, penaklukan sebuah
suku ya, suku Yahudi di sekitar Madinah. Nah, kemudian ada Fatham Mubina, yakni Fathu Mekah. Dan itu terjadi berdekatan. Kalau tidak ada peristiwa Hudaybiyah, maka itu akan sulit terjadi. Karena setelah Hudaybiyah itu berbondong-bondonglah kaum Quraisy itu datang ke Mekah atau menyatakan masuk Islam. Misalnya ada Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal ya, masuk Islam. Kemudian sahabatnya Khalid bin Walid ya, dua orang yang jago ya, yang pahlawan ya, pahlawan yang sangat kuat, sangat memiliki pemikiran kuat ya, punya strategi perang. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam itu, maka kekuatan umat Islam berlipat ganda di Madinah. Makanya ketika setelah setahun berikutnya Fathu Mekah, tidak berani orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy itu, walaupun mereka masih banyak sebenarnya, tetapi yang tinggal itu hanya kualitas kelas 2, kelas 3-nya. Yang kualitas kelas 1-nya, para pemimpinnya, para jagoannya, para ahli perangnya, itu sudah masuk ke Islam. Karena mereka menyadari bahwa Islam itu sebenarnya baik, luar biasa ya. Mereka selama ini yang salah mengikuti agama nenek moyang mereka yang sudah disimpangkan, yang tidak benar lagi. Agama Ibrahim katanya mereka melakukan umroh juga, tawaf juga, sa'i juga, tapi sudah berbeda. Nah, ketika diajarkan Nabi sesuatu yang baru, memperbarui apa yang diajarkan Ibrahim alaihissalam, baru kemudian mereka percaya. Nah, hadirin, ibu-ibu, para hadirat, kemudian berikutnya ada alzamahum kalimat taqwa. Kalimat taqwa ini ada yang menyebut sebagai Islam. Jadi yang dimaksud dengan kalimat taqwa itu adalah Islam, Islam itu sendiri. Jadi lazimlah itu Islam itu sendiri. Ada juga yang mengatakan kalimat takwa itu maksudnya adalah la ilaha illallah. Jadi mereka melazimkan la ilaha illallah dan mereka berhak atasnya. Dan Allah ya Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang terjadi di balik itu Allah tahu. Allah akan menjelaskan berikutnya apa yang terjadi setelah itu. Karena setelah itu memang setelah Hudaybiyah ini banyak peristiwa-peristiwa yang memang menguntungkan umat Islam, termasuk Fathang Qariba, ya Khaybar, peristiwa Khaybar. Ketika itu perjanjian Hudaybiyah salah satunya adalah bahwa orang kafir Quraisy ini tidak akan menyerang umat Islam selama 10 tahun. Ada genjatan senjata selama 10 tahun. Begitu juga sebaliknya, umat Islam tidak boleh menyerang selama 10 tahun, walaupun tidak 10 tahun juga jadinya, karena ketika itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tapi ketika tahun itu juga Rasulullah menaklukkan Khaybar, orang kafir Quraisy tidak mau intervensi. Khaybar ini adalah kelompok Yahudi di tanah Khaybar yang dia itu mendekat ke Madinah, tapi ketika ada orang kafir Quraisy menyerang Madinah, mereka tidak netral, tidak juga membantu Nabi karena berdekatan dengan Madinah, melainkan mereka bergabung dengan kafir Quraisy. Begitu dalam beberapa perang terjadi. Jadi ketika ada perjanjian Hudaybiyah, Mekah tidak boleh berperang, kafir Quraisy tidak boleh berperang, maka Khaybar ini tinggal sendiri. Jadi dengan gampang ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya kemudian Yahudi Khaybar ini disebut penaklukannya itu sebagai Fathang Qariba, karena terjadi di tahun itu juga, tahun 6 Hijriah itu juga, setelah peristiwa ini atau beberapa bulan setelah itu ya, peristiwa Hudaybiyah. Ya, demikian saja yang
dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan atau kekeliruan. Semua kekeliruan dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.